Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi eksponensial asli. Nah, seandainya kita punya Y sama dengan ln X, dan X ini jika X sama dengan eksponensial dari Y. Nah, antara fungsi eksponensial dengan fungsi logaritma ini saling inverse. Nah, seandainya kita punya Y sama dengan EXPX atau eksponensial dari X, jika X sama dengan ln Y. Nah, dari sini bisa kita tulis hubungan di sini bahwa Y bisa kita tulis sama dengan EXP dari ln Y. Ya, eksponensial dari ln Y. Kita tahu bahwa eksponensial dari ln Y X adalah sama dengan ln Y, maka bisa kita tulis Y sama dengan eksponensial dari ln Y. Nah, dari sini kita memiliki sifat. Nah, kita memiliki sifat dari fungsi logaritma asli, yaitu sifatnya yaitu ln E sama dengan 1. Ya. Nah, seandainya kita punya suatu nilai E pangkat R, maka E pangkat R ini bisa kita tulis EXP eksponensial dari ln E pangkat R. Ya, eksponensial dari ln E pangkat R. Nah, karena kita memiliki sifat dari logaritma ln E pangkat R, bisa kita tulis EXP R kalikan dengan ln E. Ingat, ln E sama dengan 1. Maka di sini hasilnya akan sama dengan EXP R. Ya. Nah, secara umum eksponensial bisa terwakilkan oleh E pangkat R. Eksponensial R sama dengan E pangkat R. Sehingga secara umum kita bisa tulis bahwa EXP X akan sama dengan E pangkat X. Nah, ini secara umum bisa kita tulis seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi kita memiliki bahwa EXP X sama dengan E pangkat X. Nah, seandainya kita punya fungsi Y sama dengan E pangkat X, maka kalau kita logaritmakan, ln Y akan sama dengan ln E pangkat X. Artinya, kita bisa tulis X kalikan dengan ln E. Ya. Nah, dari sini maka kita memiliki hubungan bahwa Y sama dengan E pangkat X jika X sama dengan ln Y. Ya. Yang kedua, ini hasilnya adalah Y sama dengan E pangkat X jika X sama dengan ln Y. Ini yang pertama. Yang kedua, jika kita memiliki Y sama dengan E pangkat ln X, kita logaritmakan, kita punya ln Y akan sama dengan ln X kalikan dengan ln E. Ya, dari sifat logaritma. Nah, ln E sama dengan 1. Nah, sehingga kita punya ln X sama dengan ln X. Nah, dengan kata lain, di sini kita memiliki bahwa Y sama dengan X. Padahal Y tadi kita memiliki E pangkat ln X akan sama dengan X. Nah, ini sifat yang kedua dari fungsi logaritma asli. Kita lanjutkan ke turunan. Kita lanjutkan ke turunan. Kita lanjutkan ke turunan. Kita punya Y sama dengan E pangkat X. Nah, bagaimanakah turunannya? Kita gunakan fungsi logaritma.
yaitu ln Y sama dengan ln E pangkat X. Pastinya akan sama dengan X kalikan dengan ln E. Ln E sama dengan 1, maka sama dengan X. Nah, sekarang kita turunkan. Turunan dari ln Y adalah Y aksen per Y. Turunan dari X adalah 1. Sehingga Y aksen akan sama dengan Y. Artinya bahwa turunan dari E pangkat X akan sama dengan E pangkat X itu sendiri. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita punya Y E pangkat U, di mana U-nya adalah fungsi terhadap X? Kita punya Y pangkat U di sini, saya tulis Y sama dengan E pangkat U. U-nya adalah UX, ya. Maka kita logaritmakan sama. Ln Y sama dengan ln E pangkat UX, ya. Sama dengan UX kalikan dengan ln E. Ln E sama dengan 1, sehingga akan sama dengan ln sama dengan UX sama dengan UX. Ln Y sama dengan UX. Nah, kita turunkan kedua ruas. Turunan dari ln Y adalah Y aksen per Y. Turunan dari UX adalah U aksen. Maka kita punya Y aksen sama dengan Y kalikan dengan UX. Dengan kata lain, Y adalah E pangkat X, E pangkat U. Berarti di sini kita punya U aksen E pangkat U. Turunan dari pangkatnya. Nah, inilah turunan dari fungsi logaritma asli dengan pangkatnya merupakan suatu fungsi terhadap X. Kita punya contoh. Kita lanjutkan ke contoh. Contoh kita tulis di sini. Kita punya Y sama dengan E pangkat 3X kuadrat plus 6. Maka turunannya yaitu Y aksen akan sama dengan, ingat, Y aksen sama dengan E pangkat U. Maka turunannya adalah U aksen kalikan dengan E pangkat U. Turunan dari 3X kuadrat plus 6 adalah 6X. Ya, benar sekali. Nah, sekarang E pangkat ini tetap yaitu E pangkat 3X kuadrat plus 6. Nah, inilah turunan dari Y sama dengan E pangkat 3X kuadrat plus 6.